sungguh tidak layak kalau kita membagi 50-50 dunia akhirat karena jelas akhirat lebih baik dan kekal. Baik, saya bacakan dua pertanyaan sudah masuk lumayan banyak dan saya pilih yang relevan dengan topik dulu ya Ustaz ya. Dua pertanyaan yang mirip Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, apakah termasuk mengutamakan dunia apabila kita lebih mengutamakan kerja, kadang kerja masih tanggung sehingga ketika azan terdengar kita tanggung nanti sholatnya setelah azan. Naam. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, sebelum kita bicara teknis tadi ya, bicara ada kondisi antara azan dan menyelesaikan pekerjaan. Yang pertama adalah ambisi kita. Yang pertama adalah niatnya. Kita kerja buat apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lewat bersama para sahabatnya melewati seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kerjanya giat. Mereka mengatakan laita hadza fi sabilillah. Andai kata ini kekuatannya, tenaganya, semangatnya itu di jalan Allah gitu. Itu adalah sesuatu yang indah gitu. Sayang kalau ternyata dibuat untuk mencari dunia. Apa kata Nabi SAW? Lau kana yas'a. Andai kata dia itu bekerja, keluar dari rumahnya, bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah sepuh, atau kepada anak-anaknya yang masih kecil, atau untuk mencukupi kebutuhan dia, menjaga dirinya agar tidak jadi benalu di masyarakat, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita meniatkan ketika bekerja ini untuk apa? Tapi kalau niatnya untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan. Tapi ketika kita niatnya sudah benar ketika bekerja itu, bagaimana sekarang tatkala kita mendengar azan? Ahibati fillah, ada waktu sholat yang panjang waktunya. Contohnya kalau kita bicara sholat zuhur umpamanya, waktunya panjang. Sehingga kalau ana kayaknya dengar azan, ana selesaikan pekerjaan sebentar, terus ana ke masjid mungkin 10 menit, 20 menit ya sebelum qomat ana sudah di masjid. Ada yang qomatnya cukup lama dari azan dikumandangkan. Maka nggak ada masalah ketika kita menyelesaikan. Walaupun yang lebih utama, sebagian salafus soleh subhanallah, ada yang kerjanya sebagai tukang perhiasan. Dia yang bikin kalung emas ya. Apabila dia dengar azan, dia mau mengetuk itu emas, dengar Allahu Akbar Allah, nggak jadi dia. Dia taruh. Kemudian dia berangkat ke masjid. Rasulullah SAW, bagaimana cerita Aisyah yang mengatakan kullu amrihi ajab. Semua urusan Nabi itu menakjubkan. Kalau masuk rumah, beliau ngurusin urusan keluarga. Ketika masuk waktu sholat, dikumandangkan azan, faka'annama la ya'rifuna wa la na'rifu. Seakan-akan beliau nggak kenal sama kita, kita nggak kenal sama beliau. Karena memang waktunya sudah waktunya akhirat gitu loh. Walaupun ketika tadi bekerja, niatkan untuk mencari akhirat. Jadi seorang muslim hendaklah benar-benar melihat ibadah itu. Sholat itu ketika waktunya memang sudah mepet, ya udah tinggalin. Kerjakan sholat. Jadi bukan, masih apa tadi katanya? Tanggung gitu loh. Bisa jadi sana sudah qomat belum selesai-selesai. Padahal nanti udahlah tanggung lah, nanti selesai sholat sekalian. Jadi bukan tanggung ngerjain, nyelesaikan pekerjaan yang mungkin tidak selesai. Tapi yang tanggung adalah nantilah tanggung ahsan habis sholat aja dilanjutkan seperti itu. Jadi kita berusaha untuk melihat waktu ibadah tersebut. Islam ini mudah. Jadi ada kondisi orang-orang yang bekerja, umpamanya Ustaz kita itu kerja Ustaz keluar kerja jam 3 sore Ustaz. Sedangkan kayak di Surabaya ini azan jam 2, setengah 3 enggak ya? Setengah 3 kira-kira. Bolehkah kita sholatnya jam 3? Artinya
nanti pas selesai kerja semuanya ke masjid sholat. Nggak ada masalah. Tafadhol. Tapi yang jelas ambisinya jangan ambisi mengumpulkan dunia, tapi ambisinya adalah bagaimana mengumpulkan dunia ini untuk bekal ke akhirat kita, bukan untuk ditumpuk di dunia ini. Hada wallahu a'lam.